Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami Sadikin dengan NIM 19010054. Akan mempresentasikan yaitu mengenai konten pedagogis teknologi atau TPEK. Yang pertama, pengertiannya. Pengetahuan konten teknologi adalah kerangka teoritis yang didefinisikan dengan penekanan pada persimpangan total antara teknologi dan konten. Menurut Slough dan Cornell, menggunakan analogi lensa masing-masing untuk teknologi dan konten, di mana pengajaran dan pembelajaran dapat dilihat sehingga dua komponen, teknologi dan konten, menjadi satu. Selain itu, menurut Slough dan Cornell, lensa berfungsi untuk memperbesar pengajaran dan pembelajaran dengan memberikan pendekatan yang lebih terfokus dan proses pengembangan profesional kolaboratif. Electronic Pedagogical Content Knowledge atau EPCK terdiri dari pengetahuan yang harus dimiliki guru agar berhasil mengintegrasikan teknologi sepenuhnya ke dalam ruang kelas mereka. Jenis pengetahuan ini sangat berbeda dari pengetahuan teknik dasar dan terkait dengan efisiensi guru, komponen penting dari integrasi teknologi. Guru yang memiliki EPCK mampu mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang mencangkup metode dan strategi untuk mengintegrasikan teknologi dalam bidang konten dalam upaya memaksimalkan pembelajaran siswa. Selanjutnya ada komponen-komponen yang terdapat pada Technological Pedagogical Content Knowledge. Ada 3 komponen pengetahuan utama membentuk dasar kerangka kerja TPEK sebagai berikut. Yang pertama, Content Knowledge atau CK, mengacu pada pengetahuan mata pelajaran apapun yang menjadi tanggung jawab seorang guru untuk mengajar. Yang kedua, pengetahuan pedagogis atau PK, mengacu pada pengetahuan guru tentang berbagai praktik, strategi, dan metode instruksional untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Yang selanjutnya ada pengetahuan teknologi atau TK, mengacu pada pengetahuan guru tentang teknologi tradisional dan baru yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. 4 komponen dalam kerangka kerja TPEK membahas bagaimana ketiga badan pengetahuan ini berinteraksi, membatasi, dan memberi satu sama lain. Yaitu yang pertama ada pengetahuan konten teknologi atau TCK, mengacu pada pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara teknologi dan konten. Pengetahuan disiplin sering didefinisikan dan dibatasi oleh teknologi dan kemampuan representasional dan fungsionalnya. Yang kedua ada Pedagogical Content Knowledge atau PCK, adalah gagasan Sulman pada tahun 1986 tentang pemahaman tentang bagaimana topik, masalah atau isu tertentu diorganisasikan, direpresentasikan, dan disesuaikan dengan minat dan kemampuan peserta didik yang beragam, dan disajikan untuk instruksi. Yang ketiga, pengetahuan pedagogis teknologi atau TCK, mengacu pada pemahaman tentang teknologi yang dapat membatasi dan memungkinkan praktik pedagogis tertentu. Yang keempat, pengetahuan konten pedagogis teknologi atau TPEK, mengacu pada pengetahuan tentang hubungan kompleks antara teknologi, pedagogi, dan konten yang memungkinkan guru untuk mengembangkan strategi pengajaran yang sesuai dengan konteks. Kerangka kerja TPEK menunjukkan bahwa guru perlu memiliki pemahaman mendalam tentang masing-masing komponen pengetahuan di atas untuk mengatur dan mengkoordinasikan teknologi, pedagogi, dan konten ke dalam pengajaran. Yang paling penting, TPEK adalah bentuk pengetahuan baru yang melampaui pengetahuan tentang konten, pedagogi, dan teknologi yang diambil secara individual, melainkan ada dalam transaksional yang dinamis. C. Cara pengukuran muatan pedagogi, teknologi, pengetahuan, dan manfaat. Yang pertama ada tindakan laporan diri. Langkah-langkah pelaporan diri biasanya berupa meminta peserta didik untuk menilai persetujuan mereka secara numerik. Pernyataan tentang teknologi dan pengajaran, misalnya survei pengetahuan guru prajabatan tentang pengajaran dan teknologi. Yang kedua ada kuesioner terbuka.
Kuesioner terbuka atau TIPEK tipikal berisi item yang meminta guru untuk menulis tentang keseluruhan pengalaman mereka dalam kursus teknologi pendidikan atau program pengembangan profesional yang dirancang untuk mempromosikan TIPEK guru sebelum atau selama masa jabatan. Yang ketiga, ada penilaian kerja. Penilaian kerja dimaksudkan untuk mengevaluasi secara langsung TIPEK peserta dengan memeriksa kinerja mereka pada tugas-tugas yang dirancang untuk mewakili tugas atau skenario pengajaran yang otentik. Penilaian kinerja memiliki banyak bentuk, misalnya beberapa meminta peserta untuk membuat artefak seperti RPP, portofolio, atau jurnal reflektif. Jenis penilaian kinerja lainnya meminta peserta untuk menanggapi skenario pengajaran yang melibatkan pemecahan masalah yang kompleks. Yang keempat, ada wawancara. Wawancara biasanya mencangkup serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dan biasanya direkam untuk transkripsi, analisis, dan pengkodean selanjutnya. Sebagian besar wawancara dilakukan dengan guru pra atau in service. Yang kelima, ada pengamatan, yang dimaksudkan untuk mengamati secara langsung TIPEK peserta pada titik waktu tertentu dan melacak perkembangan TIPEK mereka dari waktu ke waktu. Pengamatan biasanya dilakukan baik di ruang kelas atau selama sesi pengembangan profesional. Pengamatan seperti wawancara biasanya direkam untuk analisis selanjutnya, misalnya merekam video semua mata kuliah yang diajarkan oleh guru magang untuk melihat bagaimana mereka menerapkan teknologi dalam pengajaran mereka sendiri. Setelah pengamatan selesai, peneliti menganalisis transkrip pengamatan dan mengikuti skema pengkodean dan yang berlandaskan kerangka kerja TIPEK. D. Pengembangan teknologikal, pedagogikal, content learning dalam pembelajaran biologi. Salah satu perbedaan antara TIPEK dan upaya integrasi teknologi tradisional adalah fokus pada pedagogi, khusus konten, sebagai lawan dari pedagogi umum. Literatur TIPEK penuh dengan contoh, terutama dalam studi sosial, matematika, dan sains. Dalam matematika dan sains, contohnya termasuk menggunakan teknologi seperti spreadsheet untuk menganalisis data nyata dalam proses inquiry science, dan penggunaan teknologi untuk mendukung berbagai fase inquiry pemecahan masalah ilmiah di kelas biologi. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya mengenai TIPEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.